Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Probono Spoiler. Kali ini kita akan meringkas sebuah film yang berasal dari Italia, yang berjudul They Call Me Jack. Film ini diperankan oleh Luca Marinelli, Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli dan banyak lainnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Enzo yang sedang dikejar oleh sejumlah orang bersenjata. Dia berusaha menyelamatkan dirinya semampu mungkin. Sebab, para pengejarnya ini bersenjata pistol dan siap menembaknya. Enzo kemudian bersembunyi di salah satu tempat, biar lebih aman dia kemudian bersembunyi dalam sebuah sungai. Saat akan naik ke atas, Enzo secara tidak sengaja menginjak drum yang berisikan limbah nuklir beracun. Drum pecah dan Enzo tenggelam. Secara tidak sengaja dia pun terminum air limbah tersebut. Meski demikian dia mampu naik ke atas, kemudian dia mencari bus untuk melarikan diri. Sejak terminum limbah itu badan Enzo sungguh terasa tidak karuan. Dia batuk-batuk, dan badannya terasa lemah sekali, serta menggigil. Besoknya keadaannya mulai membaik. Dia makan dengan lahap. Karena badannya sudah mulai terasa enakan. Di tempat lain Losignaro terlihat sedang main game, dan sedang berbincang dengan anak buahnya. Mereka saat itu merencanakan perampokan. Losignaro juga sempat membunuh anak buahnya lantaran salah membeli sesuatu. Sergio kemudian mengajak Enzo ke rumahnya. Di rumah Sergio Enzo bertemu dengan Alessia. Mereka ngotas santai, sebab Alessia ini sedang main game. Sergio kemudian mengajak Enzo ke suatu tempat. Biar ada uang masuk, kata Sergio. Di dalam mobil Sergio minta maaf tentang anaknya. Soalnya sejak kematian ibunya Alisa memang sedikit berubah. Mereka pun sampai tujuan. Tujuan mereka adalah sebuah bandara, dan apa yang mereka tunggu pun datang. Mereka menunggu dua orang kulit hitam yang membawa tas. Mereka kemudian ke sebuah gedung kosong. Ternyata kedua orang kulit hitam itu adalah kurir sabu, yang dimasukkan dalam tubuh mereka. Nahas, saat akan mengambil sabu salah satu kurir meninggal. Dan kurir yang lainnya tidak mau terima badan saudaranya dibedah. Dia kemudian merebut pistol dari Sergio dan menembaknya. Sergio pun mampus. Meski sempat melawan. Saat akan jatuh, kurir itu juga menembak Enzo, dan dia kemudian terpental jatuh dari gedung. Saat sadar, Enzo langsung pergi dari lokasi. Di sisi lain memperlihatkan sebuah pesta yang diadakan oleh Losignaro. Di sana juga ada atasan dari Losignaro, yaitu Nunzia. Saat pesta itu anak buah Losignaro mengatakan bahwa Sergio menghilang. Losignaro sungguh terkejut. Namun saat itu dia tenang saja. Enzo kemudian pulang ke apartemennya. Di tangga dia bertemu dengan Alessia. Alessia menanyakan di mana ayahnya. Saat itu Enzo tidak mau menjawabnya, dia hanya diam saja. Enzo kemudian terheran-heran dengan kekuatan tubuhnya. Dia kemudian menguji tinjunya, mematahkan besi dan mendorong lemari. Dia sungguh kuat. Dia kemudian merampok ATM, dengan mudahnya ATM diangkatnya. Dan dengan uang itu dia membeli semua kebutuhannya. Luka tembak yang di bahunya juga menghilang tanpa bekas. Di sisi lain Losignaro menemui Alessia anak Sergio. Dia menanyakan di mana Sergio berada pada Alessia. Dia juga mengancam Alessia. Saat itu Enzo melihatnya dari lantai atas. Dia juga mengancam Alessia dengan golok. Alessia terlihat ketakutan. Saat itulah Enzo dengan pakaian hitamnya masuk ke kamar Alessia dan menghajar semua anak buah Losignaro. Meski saat itu mereka berhasil kabur, dan Losignaro sempat memotong salah satu jari kaki Enzo. Enzo kemudian membawa Alessia ke apartemennya. Dia mengobati kakinya. Dia juga membawa Alessia ke tempat yang aman, di panti jompo. Tapi Alessia menolaknya. Sementara itu Losignaro sungguh kesal. Narkobanya hilang, dan dia dikalahkan. Meski demikian dia ingin bertemu dengan orang yang kuat itu, yaitu Enzo. Sepertinya dia ingin Enzo bekerja untuknya. Di sisi lain Enzo pulang ke rumahnya. Dia mengecek peta lokasi yang didapatkannya dari kacamata Sergio. Sepertinya itu sebuah lokasi. Losignaro bersama anak buahnya mulai keluar, mereka berencana merampok mobil ban. Namun nahasnya mereka keduluan Enzo. Di sisi lain ternyata Alessia pulang ke rumah Enzo.
Katanya dia tidak betah di tempat penitipan orang-orang jompo, makanya dia kembali. Malamnya Enzo dan Alessia menonton film kartun. Dan paginya mereka pergi jalan-jalan ke taman. Sementara itu Sergio sungguh marah dengan anak buahnya. Rencananya gagal total. Dia juga menghukum salah satu anak buahnya terkait kegagalannya itu. Alessia dan Enzo terus santai jalan-jalan, dia membelikan Alessia gaun merah yang sangat indah. Alessia terlihat sangat menyukainya. Di dalam kamar, mereka juga saling berciuman. Saat itu juga Enzo mengatakan bahwa ayahnya Sergio telah meninggal, Alessia terlihat sangat sedih. Sementara itu Lazignaro sungguh kesal, apalagi saat melihat berita di TV, tentang perampokan mobil pengantar uang bank. Alessia kemudian pergi meninggalkan Enzo dan masuk ke dalam bus. Tidak ingin Alessia pergi, Enzo kemudian mengangkat buntut bus itu dan dia tidak bisa kemana-mana. Dia kemudian menemui Alessia dan membawanya pergi. Ternyata hal itu banyak didokumentasikan oleh masyarakat dan viral, soalnya Enzo sangat kuat. Di sisi lain Lazignaro dimintai pertanggungjawabannya oleh Nunes, dia menanyakan tentang Sabu yang tidak kunjung datang. Namun saat itu Lazignaro berhasil kabur. Saat pulang ke rumahnya dia melihat semua anak buahnya mati, dan dia melihat di televisi, video Enzo saat mengangkat sebuah bus. Jadi dia tahu siapa yang mengacaukannya. Enzo sendiri membawa Alessia ke sebuah hotel. Namun saat itu Lazignaro datang dan menembak obat bius ke Enzo. Enzo pun pingsan dan dia diikat dengan sangat kuat sekali. Lazignaro membujuk Enzo mengatakan di mana dia mendapatkan kekuatannya. Jika tidak maka Alessia akan dibunuhnya. Enzo pun mengatakannya, dan mereka segera menuju lokasi. Namun saat akan menceburkan diri ke air, Nunes menyerang Lazignaro. Dia membakarnya, dan saat itu juga Lazignaro jatuh ke air, dan Enzo dapat menyelamatkan Alessia. Namun anehnya keesokan harinya Lazignaro yang telah terbakar bangkit dari air. Dia selamat dan kekuatannya sama dengan Enzo. Dia kemudian mendatangi tempat Nunes dan membunuhnya serta mengambil sebuah granat. Lazignaro kemudian meledakkan sebuah mobil namun Enzo berhasil menyelamat anak-anak yang ada di mobil itu. Dia juga memasang sebuah bom di stadium, dan Enzo pun segera ke lokasi guna menyelamatkan masyarakat yang ada. Dia pun mengambil bom itu dan akan membuangnya, saat itulah dia bertemu dengan Lazignaro. Lazignaro terus melakukan provokasi. Enzo yang melihat kejadian itu segera menuju lokasi. Lazignaro ternyata memasang bom di sebuah stadium dengan pemicunya sebuah ponsel. Mana ponselnya jadul pula. Apa masih ada ponsel seperti itu pada zaman ini? Kejar mengejar Enzo dan Lazignaro tidak terelakkan lagi. Duel antara Enzo dan Lazignaro pun tidak terelakkan lagi. Saat kritis itulah, Enzo berhasil membuang bom yang dipegang Lazignaro dan dia pun terjatuh ke air, dan Lazignaro sendiri tewas dengan kepala terpisah dari badan. Film pun usai dengan memperlihatkan ademnya kota Roma Italia. Terima kasih. Wassalam.